warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah pasti sehat-sehat saja. Dalam pertemuan kali ini Pak Fadi akan menjelaskan tentang materi pencemaran lingkungan. Tentunya di Indonesia, di lingkungan kita saat ini, di sekitar kita, lingkungannya sangatlah indah dan bersih seperti gambar di samping. Dengan keindahan lingkungan di sekitar kita ini, tentunya lingkungan bisa dimanfaatkan seperti gambar di samping, menjadi tempat wisata yang merupakan sumber ekonomi bagi penduduk sekitar. Namun, kenyataannya, lingkungan di sekitar kita seperti pada tayangan berita saat ini. Bagaimana kondisinya setelah melihat tayangan berita ini? Pastinya kita miris melihatnya. Namun apa yang kita perbuat? Coba lihat tayangan video yang saya tayangkan. Kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Lingkungan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena itu perlu menciptakan lingkungan yang nyaman. Jika mendengar kata lingkungan, mungkin kita teringat pada alam dan tatanan masyarakatnya. Namun, kesadaran untuk merawat lingkungan tidak dimiliki semua orang. Tak heran bila terjadi banyak pencemaran lingkungan, seperti yang kita lihat di gambar berikut. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan adalah keberadaan sampah di lingkungan tersebut. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Setelah kita tahu definisi sampah, yuk kita mengenal apa saja jenis sampah di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan sifatnya, jenis sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya, sampah sisa sayuran. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya sampah dari bahan plastik. Apabila tidak ada pengelolaan terhadap sampah di lingkungan sekitar kita, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif bagi kehidupan kita. 1. Merusak keindahan lingkungan. 2. Lingkungan menjadi kotor dan bau. 3. Mencemari tanah akibat pembakaran sampah sehingga tanah menjadi tidak subur. 4. Mencemari air sehingga air menjadi berbau. 5. Menyebabkan polusi udara akibat bau sampah. 6. Menyebabkan bencana alam seperti banjir. 7. Menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia seperti tipes, disentri, dan diare. 8. Sebagai tempat tinggal lalat dan nyamuk. 9. Menyebabkan terjadinya hujan asam. Dan yang terakhir, penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan air tercemar zat kimia berbahaya. Pengelolaan sampah menggunakan metode 3R merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R mampu dilakukan oleh hampir semua orang serta tidak jarang-jarang hal-hal yang diproduksi mampu menghasilkan nilai ekonomis. Apa saja komponen dari metode 3R itu? Yang pertama adalah reuse. Reuse merupakan menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan metode reuse, tentunya penyebaran sampah plastik yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala. Yang kedua adalah reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah.
Contoh dari penerapan langkah reduce adalah membawa botol minum atau alat makanan sendiri sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sekali pakai. Dan yang terakhir adalah recycle. Recycle merupakan mendaur ulang. Produk daur ulang sendiri sebenarnya lebih fleksibel, bahkan kerap memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah plastik secara drastis. Setelah kita tahu cara penanggulangan dan dampak negatif dari keberadaan sampah, ayo mulai sekarang jaga lingkungan kita dari sampah. Bagaimana setelah melihat tayangan video tadi? Nah, pastinya kita sudah tahu bahwa pencemaran lingkungan bisa kita kurangi dimulai sejak dini. Agar anak-anak bisa paham apa saja materi yang tadi saya sampaikan, coba menjawab pertanyaan seperti tayangan berikut ini. Cukup sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Saya harap anak-anak memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap lingkungan sekitar, terutama tentang pengolahan sampah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.